Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Muin dari kelas 30A akan memaparkan materi mengenai PKPD 1. Satu, upacara. Upacara merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh instansi atau dinas pendidikan pada hari Senin atau hari-hari besar lainnya. Tujuan dari upacara yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan, membiasakan kekompakan kerjasama, membiasakan bersikap disiplin dan tertib, menumbuhkan sikap tanggung jawab, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Manfaat upacara yaitu menumbuhkan karakter dalam diri seseorang, yaitu bertanggung jawab, cinta tanah air, nasionalisme, dan disiplin. Dalam upacara pramuka terdapat upabuklat dan upatuplat. Upabuklat adalah upacara yang dilaksanakan sebelum latihan, sedangkan upatuplat adalah upacara yang dilaksanakan sesudah latihan. Jenis-jenis upacara dalam pramuka yaitu 1. Siaga. Bentuk upacara atau barisan pramuka siaga menggunakan bentuk lingkaran tertutup dan masih perlu bimbingan. 2. Penggalang. Bentuk barisan pramuka penggalang yaitu bentuk U, biasa disebut angkare, karena perhatian dan perkembangan jiwanya telah terbuka. 3. Penegak dan pendega. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka penegak dan pendega adalah bersaf, karena perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Unsur pokok dalam upacara: pelaksana upacara yang terdiri dari reka, pradana, pembina, dan wakil reka. Perlengkapan upacara yaitu bendera dan tiang bendera. Tata cara pelaksanaan upacara: pemimpin reka menyiapkan barisannya, pradana memasuki lapangan upacara, penghormatan kepada pradana, laporan reka kepada pradana, pradana menjemput pembina, penghormatan kepada pembina, laporan pradana, pengibaran bendera, pembacaan dasadharma, amanat, doa, laporan pradana kepada pembina, penghormatan kepada pembina oleh pradana, pembina meninggalkan tempat, penghormatan pradana, pradana meninggalkan tempat, dan pemimpin reka membubarkan barisan. Selanjutnya, sejarah pramuka. Pendiri gerakan pramuka yaitu Robert Stephen Smith Baden-Powell yang lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Pramuka berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Praja Muda Karana, yang artinya orang biasa berjiwa muda berkumpul untuk melakukan kegiatan. Pramuka identik dengan warna coklat karena selalu menyatu dengan tanah, dan pahlawan Indonesia menggunakan pakaian berwarna coklat saat perang. Pramuka disimbolkan dengan tunas kelapa karena pohon kelapa semuanya bermanfaat. Perkemahan pramuka pertama kali diadakan di Bronsey, Inggris selama 8 hari. Sejarah pramuka di Indonesia. Pada tahun 1912, organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Pathfinders Organisatie atau NPO. 2. Pada tahun 1916, saat Perang Dunia I pecah, Belanda memiliki kuartir besar sendiri, kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indisch Padvinders Vereniging atau NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Di tahun yang sama, Sultan Pangeran Mangkunagara VII memperkerasai berdirinya organisasi kepanduan Javanes Padvinders Organisatie atau JPOD Surakarta. Ini untuk mendorong pemuda di Indonesia mendirikan kepanduan.
ketiga, pada tahun 1928, hasrat bersatu organisasi kepramukaan Indonesia mulai nampak, yaitu INPO, SIAP, dan NATIPIJ. Pada tahun 1928 sampai 1935 mulai bermunculan gerakan kepramukaan, baik yang bernafas kebangsaan maupun keagamaan. Pada tahun 1941, upaya untuk menggalang persatuan pada Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia dengan disepakati kegiatan perkemahan Kepanduan Indonesia pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941. Selanjutnya pada tahun 1945, setelah proklamasi, tokoh kepramukaan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia di Yogyakarta sebagai suatu panitia kerja untuk mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres dilakukan pada tanggal 27 sampai 28 Desember di Surakarta dengan terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. Pada tahun 1948, Belanda kembali menyerang Indonesia. Pandu Rakyat Indonesia dilarang berdiri di daerah-daerah yang telah dikuasai Belanda. Hal ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia, Pandu Putri Indonesia, dan Kepanduan Indonesia Muda. Pada tahun 1950, tanggal 20 sampai 22 Januari diselenggarakan Kongres 2 di Yogyakarta. Hasil kongres tersebut memutuskan untuk menerima konsepsi baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing. Pada tahun 1951, berdiri Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO sebagai suatu federasi kesatuan gerakan pramuka. Selain IPINDO, berdiri dua federasi lain khusus putri, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia atau PKPI dan Persatuan Organisasi Pandu Putra Indonesia. 9. Pada tahun 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. Pada tahun 1957, IPINDO melaksanakan seminar untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepramukaan. Seminar diadakan di Bogor, menghasilkan suatu rumusan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan pramuka di Indonesia. Pada tahun 1959, dilaksanakan jambore pertama bagi gerakan pramuka putra dan putri. Di tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingennya ke jambore dunia di Filipina. Pada tahun 1961, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu, yang disebut pramuka, dan tahun ini menjadi tanda gerakan pramuka. Selanjutnya, LKBB. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada suatu perwatakan tertentu. LKBB dapat digunakan dengan tongkat dan tanpa tongkat. LKBB dapat berupa isyarat oral, isyarat peluit, tanpa tongkat, dan menggunakan tongkat. Fungsi dari LKBB sendiri yaitu sikap disiplin, mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu yang hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan. Rasa disiplin, menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan dan disiplin. Tanggung jawab, menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk memenuhi tugas pokok sampai dengan sempurna. Persatuan, rasa senasib, sepenanggungan, serta adanya ikatan batin dalam menjalankan tugas. Aba-aba, yaitu aba-aba petunjuk, digunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. 2. Aba-aba peringatan, inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. 3. Aba-aba pelaksanaan, aba-aba pelaksanaan yang dipakai ialah gerak, jalan, dan mulai. 16. Gerakan dasar LKBB.
yaitu 1. Sikap sempurna, istirahat, hormat, setengah lencang kanan, lencang depan, lencang kanan atau kiri, setengah lencang kiri, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, hadap serong kanan, hadap serong kiri, jalan di tempat, hitung, langkah tegak maju, jalan. Adapun tata caranya yaitu sikap sempurna. Pada aba-aba pelaksanaan badan atau tubuh berdiri tegap, kedua tumit rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 60 derajat, jari-jari tangan menggenggam seperti halnya memeras santan. 2. Istirahat. Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak selebar bahu. Kedua tangan dibawa ke belakang dan punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri dan dikepalkan. 3. Hormat. Pada aba-aba pelaksanaan dengan gerakan cepat, tangan kanan diangkat ke arah pelipis kanan. Siku-siku membentuk sudut 15 derajat, serong ke depan. Kelima jari rapat dan lurus, telapak tangan serong ke bawah dan kiri ujung jari tengah dan telunjuk mengenai pinggir bawah dari tutup kepala setinggi pelipis. 4. Lencang kanan atau kiri. Saf depan megangkan lengan kanan atau kiri ke samping jari-jari kanan atau kiri menggenggam menyentuh bahu orang yang ada di sampingnya dengan cara diambil dari belakang. 5. Lencang depan dengan meluruskan tangan kanan ke depan dan jari dikepalkan. 6. Setengah lencang kanan dan kiri seperti pada saat lencang kanan, tetapi tangan kanan di pinggang atau bertolak pinggang dengan siku menyentuh lengan orang berdiri di sebelahnya. Pergelangan tangan lurus, ibu jari di sebelah belakang pinggang. 4. Jari lainnya rapat pada pinggang sebelah depan. Begitupun dengan lencang kiri. Hadap kanan kiri. Hadap kiri atau kanan diajukan melintang di depan kaki kanan atau kiri, berada di ujung kaki kanan atau kiri. Berat badan berpindah ke kaki kiri atau kanan. Tumit kaki kanan atau kiri dengan badan diputar ke kanan atau kiri 90 derajat. Kaki kiri atau kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan atau kiri. Selanjutnya balik kanan. Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dimajukan melintang atau lebih dalam dari hadap kanan. Di depan kaki kanan, tumit kanan beserta badan diputar ke kanan 180 derajat. Selanjutnya jalan di tempat. Angkat kaki kanan secara bergantian dengan kaki kiri ke atas dengan lutut ditekuk dan posisi paha lurus atau disesuaikan dan mempunyai tempo 10 hitung. Pada aba-aba peringatan, penjuru tetap melihat ke depan. Saf terdepan memalingkan wajahnya ke kanan berturut-turut dimulai dari penjuru menyebutkan nomornya sambil memalingkan wajahnya. Pengucapan nomor secara tegas dan tepat. 11. Hadap serong kanan atau kiri. Kaki kiri atau kanan dimajukan ke depan sejajar dengan kaki kanan atau kiri. Berputarlah dengan arah 45 derajat ke kanan atau kiri. Kaki kanan atau kiri dirapatkan kembali. 12. Langkah tegak maju. Kaki kiri maju duluan, dihentakkan dan tangan lurus ke depan, pandangan ke depan dan posisi badan tegap. Yang terakhir maju jalan. Tidak jauh berbeda dengan langkah tegak maju, tetapi maju jalan kaki hanya dihentakkan saat awalan saja, tangan lurus saat di awal saja. 4. Tali temali yang meliputi simpul, ikatan, dan pioneering. Tali adalah benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul adalah ikatan tali dengan tali atau benang. Ikatan adalah ikatan antara dua tali dengan benda, misalnya ikatan antara tali dengan tongkat. Pioneering adalah keterampilan kepramukaan menggunakan tongkat dan tali untuk membuat bangunan sederhana.
Macam-macam simpul. Yang pertama, simpul mati, menyambungkan dua buah tali yang sama besar dan tidak licin. 2. Simpul hidup, simpul yang berguna untuk mengikatkan tali pada tiang. 3. Simpul anyam satu, menyambungkan dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering. 4. Simpul anyam ganda, menyambungkan dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah. Ikatan pangkal, mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Ikatan jangkar, membuat tandu darurat atau mengikat timba. Ikatan tarik, untuk turun ke jurang atau atas pohon. Ikatan palang, mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal. Ikatan tambat, sebagai awalan pada simpul-simpul lainnya. Ikatan silang, mengikat dua buah tongkat yang bersilangan. Dan terakhir, ikatan jangkar, menyambungkan tongkat dengan tali secara sejajar. Pioneering bertujuan untuk memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana. Manfaatnya yaitu menumpuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar teman, dapat diterapkan dalam situasi genting dan memproyeksi pikiran. Pioneering dapat berupa usungan atau tandu, tiang bendera, dan kerangka tenda. Selanjutnya, sandi, morse, dan semapor. Sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti menyembunyikan atau rahasia. Sandi merupakan suatu kode rahasia yang sifatnya kerahasiaan yang hanya boleh diketahui oleh sekelompok orang saja. Manfaatnya yaitu sebagai alat komunikasi, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan daya ingat, sarana belajar anggota pramuka sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah, dan sarana bermain dalam kegiatan pramuka. Macam-macam sandi, yaitu sandi koordinat, sandi rumput, sandi angka, sandi jam, sandi AND, sandi morse, sandi kotak yang terdiri dari kotak 1, kotak 2, dan kotak. Macam-macam sandi, yaitu sandi koordinat atau merah putih, di mana sandi ini kita harus membuat kata kuncinya terlebih dahulu. Perhatikan tabel berikut. Contoh kata pandu, yaitu AM, MP, RI, MI, HI. 2. Sandi rumput. Kunci pada sandi rumput menggunakan kunci dasar sandi morse. Yang membuat berbeda dengan sandi morse adalah pada tanda titik dan strip. Namun, arti yang terkandung tetap sama. Kunci pada sandi rumput adalah titik yang mana digambarkan sebagai rumput yang pendek dan strip digambarkan sebagai rumput yang tinggi. 3. Sandi angka atau nomor. Sandi pramuka yang satu ini tergolong sandi yang mudah dihafalkan karena teknik penulisannya pada sandi angka atau nomor ini cukup memberi nomor pada setiap huruf. Nomor 1 diberikan pada huruf A, huruf B diberikan pada nomor 2, dan seterusnya. Sandi jam. Sandi jam merupakan sandi yang penggunaannya dengan cara menetapkan waktu yang kemudian digunakan sebagai patokan. Misalnya jam 6 untuk huruf A, bila beda waktu yang kita gunakan untuk setiap 5 menit, maka huruf B menjadi jam 6.05 dan seterusnya. 5. Sandi AND. Seperti namanya, sandi AND merupakan sandi yang akan menggunakan kata AND pada tiap kata, yang mana ini berarti kita diharuskan menyelipkan kata AND pada setiap kata yang dimaksud. Untuk dapat mengerti maksud yang disampaikan, maka cukup menghilangkan kata AND pada setiap katanya. Contoh, pandu anda sanda yang dihapus kata AND-nya sehingga dapat dibaca puas. 6. Sandi morse. Sandi ini terdiri dari kumpulan titik dan garis yang membuat suatu kalimat. Sandi morse merupakan sandi yang memakai huruf morse yang menggunakan banyak metode mulai dari peluit, asap, lampu, telegraf, hingga radio. Sandi kotak. Kotak 1. Jika kamu hendak menggunakan huruf A,
Karena berada di kotak pertama, maka dapat dibentuk garis siku-siku. Adapun B, karena bergandengan dengan A, maka gambar garis siku-siku dengan titik di dalamnya. Kotak 2. Contoh pramuka. Morse. Kode Morse atau sandi Morse adalah sistem representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal dengan menggunakan kode, titik, dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu. Manfaatnya yaitu sebagai sarana komunikasi, memberi pesan rahasia dengan sandi tertentu, digunakan dalam telegraf, dan digunakan dalam kegiatan pramuka. Sandi Morse dapat menggunakan peluit dengan cara bunyi panjang dan pendek, menggunakan gerak, menggunakan cermin dengan bantuan cahaya matahari, menggunakan tulisan, dan menggunakan rumput atau tumpukan batu. Alfabet dalam sandi Morse. Selanjutnya semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Kunci dari semapor sendiri dapat dilihat selanjutnya menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Menaksir terbagi beberapa macam, yaitu menaksir diri sendiri, menaksir jarak atau perjalanan, menaksir cuaca, menaksir lebar, menaksir tinggi, menaksir deras arus. Yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Menaksir tinggi pohon atau metode segitiga siku-siku 45 derajat. 1. Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka, biasanya berukuran 160 cm dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama diukur sebanyak 5 tongkat yang berarti sejauh 800 cm atau 8 meter, yaitu 160 kali 4 sama dengan 640, tandai sebagai titik B. 2. Titik B tersebut dirikan tongkat pramuka secara tegak lurus. 3. Entailah dari seberang titik C ke puncak pohon yang ditaksir setingginya titik D melalui ujung atas tongkat atau titik E sehingga antara titik A, E, dan D membentuk garis lurus. 4. Agar tercipta garis lurus rubah atau geser maju dan mundur titik pengintaian atau titik A. 5. Jika telah terbentuk garis lurus antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak antara titik B dan A. Dapat diukur dengan persamaan CD sama dengan BE kali AB tambah BC bagi AB. Menaksir lebar sungai atau perbandingan segitiga. Tentukan titik di seberang sungai yang mudah diingat, semisal terdapat pohon batu, bangunan, atau rumput semak. Ini berguna saat nanti dilakukan pengintaian di langkah selanjutnya. Namai titik itu sebagai titik A. Tentukan titik B yang sejajar dengan titik A. Tandai titik B dengan cara salah satu teman berdiri di atasnya atau dengan objek lain semisal tongkat yang ditancapkan. Tentukan titik C sambil mengukur jaraknya atau bisa dengan langkah atau tongkat. Dengan menyusuri tepi sungai, jarak antara titik B dan C terserah. Ingat, antara titik A, B, dan C harus membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku berada di titik B.
Terakhir, tandai titik C sebagaimana cara menandai titik B. Itulah tadi mengenai PKPD 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.